Uqbah bin Abi Mu'aith pernah meludahi Nabi Muhammad SAW hingga pipinya terbakar sampai liang lahat. Uqbah bin Abi Mu'aith bisa jadi salah satu daudat musuh Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam, kemudian murtad. Setelah sebelumnya terdorong untuk mengucapkan syahadat dan masuk Islam, ia justru pergi meninggalkan dan memusuhi Rasulullah SAW. Alasannya hanya satu, takut kehilangan teman-temannya dari anggota suku Quraisy. Daripada iman, Uqbah lebih memilih teman. Tak main-main, ia juga bahkan rela meludahi wajah Nabi Muhammad SAW saat pergi meninggalkan Islam. Dikisahkan, Uqbah adalah pengusaha Quraisy yang kaya raya. Mengutip dari berbagai sumber, suatu hari ia menggelar perjamuan dan mengundang banyak orang. Perjamuan menjadi pertemuannya dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mendapat undangan dari Uqbah, berpikir bahwa jamuan tersebut bisa jadi salah satu medium dakwahnya. Ia pun menghadiri undangan tersebut. Namun, Rasulullah SAW tak mau mencicipi sajian apapun yang dihidangkan dalam jamuan. Uqbah pun mempertanyakannya. "Wahai Uqbah, saya tidak akan makan hidangan Anda sampai Anda bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya adalah Rasul-Nya," ujar Rasulullah. Spontan saja Uqbah menurutinya. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan resmi masuk Islam. Keinginan Uqbah untuk menganut Islam sebenarnya tak muncul tiba-tiba, hatinya terpanggil sejak lama. Ia terbius dengan suara lantunan ayat-ayat Al-Quran yang keluar dari mulut Rasulullah SAW. Namun ia memilih merahasiakan suara batinnya, karena teman-temannya di suku Quraisy adalah mereka yang sangat membenci ajaran Islam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Uqbah juga pernah memberikan kotoran unta dan isi perut domba ke pundak Rasulullah. Tak main-main, hal-hal mengerikan tersebut dilakukan oleh Uqbah saat Nabi Muhammad tengah menjalankan ibadah salat. Kala itu Uqbah menerima tantangan Abu Jahal, sang pemimpin suku Quraisy. "Siapa di antara kalian yang mau mengambil kotoran hewan sembelihan milik Bani Fulan untuk diletakkan di punggung Muhammad saat sujud?" tanya Abu Jahal. Uqbah pun mengajukan diri. Dibawanya dan diletakkannya kotoran hewan itu di pundak Nabi Muhammad saat sedang bersujud di Baitullah. Abu Jahal dan teman-temannya pun tertawa terbahak-bahak. Mengetahui Uqbah yang telah menjadi seorang muslim, teman-temannya di suku Quraisy berlomba-lomba melontarkan respon negatif. "Kamu telah rusak, hai Uqbah," ujar seorang temannya. Ubah bin Halaf menanggapi lontaran pedas temannya. Uqbah beralibi bahwa satu-satunya alasan dirinya masuk Islam adalah rasa gengsi. Ia merasa malu jika ada tamunya yang keluar dari rumahnya tapi belum memakan hidangan yang disajikan. Tak terima dengan keislaman Uqbah, Ubay pun mengancam. Ia tak ingin melanjutkan hubungan perdagangannya jika Uqbah masih terus menjadi seorang muslim. Ubay meminta Uqbah keluar dari Islam dan menyatakannya secara langsung di depan Rasulullah SAW. Ubay pun meminta Uqbah untuk meludahi wajah sang Nabi. Setelah menimbang-nimbang untung ruginya, Uqbah pun memutuskan untuk keluar dari Islam. Ia memilih untuk kembali kafir demi temanya teman dan rekan bisnisnya. Di hadapan Rasulullah, Uqbah menyatakan keluar dari Islam. Tak lupa, ia juga mencaci maki dan meludahi wajah Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bahwa ludah yang dilemparkan Uqbah justru kembali ke wajahnya dan membakar pipinya. Luka bakar itu disebut tak pernah sembuh hingga dibawanya sampai liang lahat. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa setiap kali pulang dari masjid, Rasulullah SAW selalu diludahi oleh orang kafir. Hal ini selalu dilakukan setiap hari kepada beliau. Suatu hari Rasulullah tidak mendapati orang kafir tadi di tempat biasa ia meludahi beliau. Beliau pun merasa aneh, karena biasanya beliau diludahi, tetapi pada hari itu tidak. Maka, beliau pun mencari tahu orang yang biasa meludahi itu. Ternyata, ia sedang sakit sehingga tidak bisa meludahi Rasulullah SAW. Lantas, Rasulullah langsung bergegas menjenguk orang kafir yang selalu meludahi beliau tadi. Bukannya mengutuk atau membalas perlakuan dia, ketika dirinya sedang tidak berdaya, Rasulullah SAW malah mendoakannya. Kelak di akhirat Uqbah akan menyesali dirinya, mengapa dahulu ia lebih memilih Ubay bin Halaf daripada Islam.
Uqbah baru sadar ternyata sahabatnya itu telah menyesatkannya dari jalan kebenaran. Uqbah akan menyadari bahwa sahabat-sahabatnya itu membuatnya celaka selama-lamanya di neraka. Uqbah juga pernah mencekik leher dan menginjak pundak Rasulullah. Itulah kisah Nabi Muhammad yang diludahi oleh Uqbah. Uqbah lebih memilih murtad demi teman-temannya. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan panjang umur. Dan yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin, amin ya robbal alamin.